Debat Capres-Cawapres terakhir yang mengangkat tema pangan, lingkungan, dan energi. Dan seperti apa tanggapan para pendukung dari Capres-Cawapres nomor 2? Sudah bersama saya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Pak, pertanyaan pertama, apa tanggapan Bapak terkait dengan debat malam ini, Pak? Ya, amat sangat membesarkan hati lah ya. Saya mengikuti debat itu dengan seksama ya, dari setiap episode yang 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke-6. Cukup menarik dibandingkan dengan beberapa perdebatan sebelumnya. Dan bolehlah saya katakan betapa saya merasa bersyukur, berbesar hati melihat performance daripada Jokowi dan JK malam hari ini. Sungguh saya katakan luar biasa ya. Jadi tentu ini tidak hanya membesarkan diri saya sebagai Ketua Umum Partai Nasdem, saya pikir bagi seluruh simpatisan pendukung Jokowi JK yang insya Allah nantinya pada pemilu 9 Juli yang akan datang atau 3 hari ke depan ya, akan semakin mengokohkan keyakinan dirinya bahwa pilihan yang terbaik adalah Jokowi dan JK ya. Dengan performa dari Joko Widodo dan Yusuf Kala dengan tema pangan, energi, dan lingkungan dengan begitu baik menurut Bapak yang tadi Bapak sampaikan, sebenarnya apa harapan Bapak dengan debat tersebut untuk masyarakat pada umumnya? Ya, bagaimanapun ini satu proses pembelajaran bagi kita semuanya, bagi masyarakat bangsa ini yang tentunya mengikuti suatu proses sistem demokrasi yang diperlakukan di negerinya ya. Jadi suasana perdebatan, kita bisa melihat kadang-kadang ada hal yang menggelikan, mentertawakan, mengesalkan ya. Tidak hanya bagi mereka yang sedang berdebat, tapi juga para audiensnya ya. Nah, ini semuanya adalah suatu dinamika yang bisa dilihat dalam kontekstual proses pembelajaran ya, yang terus berlanjut. Saya pikir dari waktu ke waktu tentunya ini akan semakin bisa memberikan azas manfaat yang lebih berarti lagi sebelum masyarakat itu menentukan pilihan akhirnya terhadap siapapun calon-calon mereka nantinya pada pemilu yang akan datang. Baik, terakhir nih Pak, dengan debat ini berarti berakhir sudah masa kampanye. Apa harapan Bapak untuk pemilu 9 Juli mendatang? Harapan saya ialah bagaimanapun persatuan nasional kita tidak boleh terganggu. Sekarang boleh ada dua kelompok yang terbagi secara jelas maupun samar-samar. Pendukung Jokowi Hatta, pendukung Jokowi JK, maupun pendukung Prabowo dengan Hatta ya. Itu merupakan hal sebagai satu proses dinamika yang logik di dalam kondisi keadaan kehidupan demokrasi bagi seseorang yang akan menentukan pilihan akhirnya. Pilihan akhir itu akan terjadi ketika masyarakat kita mempunyai kemampuan dan partisipasi yang kokoh masuk ke bilik suara dan menentukan pilihan mereka. Saya tentu berharap Jokowi dan JK menjadi pemenang ya dalam kompetisi Pilpres ini, hingga Jokowi dan JK yang akan mendapatkan amanah sebagai presiden dan wakil presiden untuk masa bakti 2014-2019. Tetapi itu bukan segala-galanya. Di atas hal yang lebih besar lagi adalah bagaimana menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan kita sesama bangsa ini. Kita tidak boleh terpisah oleh satu hal yang memungkinkan kita harus meng-carry over satu problem atas perbedaan pilihan kita yang sudah harusnya selesai pada tanggal 9 Juli yang akan datang. Jadi sekali lagi, siapapun yang terpilih kita hormatin, siapapun yang kalah juga kita hormatin. Indonesia adalah Indonesia kita, Indonesia yang harus bergerak terus, membangun ya suatu perjuangan untuk semakin mendekatkan diri kita sebagai satu bangsa terhadap tujuan-tujuan kebangsaan yang kita ingin capai. Baik Pak, terima kasih Pak Surya Paloh atas waktunya. Dan demikian perbincangan saya dengan Surya Paloh. Dan dengan debat Capres-Cawapres terakhir ini, tentu saja penyelenggara berharap masyarakat kini bisa menentukan pilihannya. Siapa pemimpin yang nantinya akan dipilih pada 9 Juli mendatang. Sedikit saya mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh bahwa apapun ataupun siapapun yang akan dipilih, hal yang utama adalah bagaimana menjaga persatuan dan persatuan bangsa Indonesia ini. Demikian kembali.